Oke, aku record dulu, terus present. PPT-nya masih kelihatan ya, Mas? Sudah kelihatan. Bentar. Oke, jadi di sesi terakhir ini, sesi ngobrol bareng terakhir ini, kita mau ngomongin tentang private block network, tentang gimana caranya kita ngebangun PBN ini dari nol dan ngebangun PBN yang proper. Kalau ngebangun PBN aja kan bisa jadi kita ngebangun PBN yang nggak proper. Uh, skip. Nah, ini link building. Link building itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan untuk mengoptimasi SEO di website. Di samping pentingnya dalam membuat konten yang berkualitas dan perbaikan faktor-faktor lain yang menjadi ranking signal. Seperti yang sudah dibahas pada sesi sebelumnya, ranking signal itu ada konten yang berkualitas, loading speed website yang harus minimal dibuka cuman dalam 3 detik, terus tidak ada broken link dan lain-lainnya. Nah, di sisi itu backlink juga sangat penting untuk mendukung optimasi SEO-nya. Nah, link building ini bisa dilakukan dengan menggunakan press release. Jadi kita ibaratnya bikin berita di media nasional, kemudian mereka mengcover berita kita dan mereka mau memberikan link ke website kita. Kemudian uh, outreach email itu ini seperti misalkan di ITTP ada konten artikel yang isinya tuh uh, membahas tentang private block network. Kemudian ada citasi atau sumber yang menuju ke website lain, seperti misalkan ke Niaga Hoster katakanlah. Ternyata link ke Niaga Hoster itu broken link. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya, kita broken link building. Kita kirim email ke pemilik website ITTP, memberitahu bahwa citasi yang kamu taruh di website kamu udah rusak loh sekarang. Tapi kita punya penggantinya nih. Kita uh, membahas juga tentang PBN ini jauh lebih lengkap, jauh lebih berkualitas. Nah, gitu-gituan. Biasanya pihak yang kita kirimin email ya bisa jadi senang, bisa jadi ya cuma dicuekin. Tapi itu namanya juga usaha kan ya. Terus selanjutnya ada block walking. Block walking ini mungkin yang paling sering dilakukan sama anak Mas Iqbal ya di Sisvo. Jadi kita komentar-komentar di
blognya orang lain atau komentar di websitenya orang lain yang sekiranya memberikan akses untuk dikomentar. Selanjutnya ada citasi. Citasi ini kayak ya kita nulis di Wikipedia atau kita bikin profile di Freelancer mungkin, katakanlah di Freelancer kan punya halaman profile freelancernya. Nah di situ dikasih citasi ke website kita gitu kan. Yang terakhir ada VPN. Nah VPN ini yang kita mau bahas pada sesi kali ini. VPN itu apa sih? Jadi VPN itu jaringan website yang memberikan otoritas kepada website utama dengan tujuan untuk memanipulasi search engine, dalam hal ini bisa Google, Bing, ataupun yang lainnya, sehingga keyword yang ditargetkan pada website utama bisa masuk ke halaman pertama search engine. Nah, ini kata kuncinya ada pada kata memanipulasi search engine. Kenapa memanipulasi search engine? Nanti bisa dijelaskan pada slide selanjutnya. Nah, beberapa orang menganggap bahwa VPN adalah strategi yang bagus dan beberapa orang lainnya menganggap VPN adalah strategi yang sangat-sangat buruk. Asumsi ini sering saya dengar di komunitas saya karena VPN itu sendiri sangat tricky. Tergantung dari treatment yang dilakukan oleh masing-masing pemilik. Jika treatment tersebut dilakukan dengan benar, hasilnya bagus. Tapi jika sebaliknya, maka website kita bisa terkena penalti oleh Google atau search engine lainnya dan lenyap dari search engine. Nah, makanya ada beberapa orang, beberapa artikel yang VPNs, everything you ever wanted to know but where, dia membahasnya tentang bagusnya VPN. Kemudian yang kedua ada private work, penalty waiting to happen or your apa itu. Nah, itu penalti dari Google menghantui website kita jika kita menggunakan VPN. Nah, gitu-gituan. Terus next, jadi ada dua tipe VPN yang saya klasifikasikan. Yang pertama itu ada the real VPN dan the cheap VPN. The real VPN itu ya kita bisa sebut VPN yang dibangun dengan baik, dan di cheap VPN itu VPN yang dibangun dengan sangat kurang tepat lah, bukan sangat kurang tepat tapi kurang tepat. Jadi yang pertama, VPN itu adalah jaringan website di dalam server yang berbeda-beda sehingga terbangun menjadi jaringan website yang dibangun secara organik. Nah, ini teman-teman katakanlah mau ngebangun backlink melalui VPN, maka nggak boleh semua website dari yang blog-blog yang kita miliki itu berada di dalam satu server yang sama. Karena Deceit VPN itu dibangun menjadi cluster website di dalam server yang sama. Asumsinya gini, ketika teman-teman teman-teman itu punya cluster perumahan, namanya cluster perumahan A. Nah, sheet VPN itu adalah ya orang-orang yang sudah tinggal di cluster perumahan itu. Orang mana yang tidak akan memberitahu bahwa cluster ini bagus. Pasti semuanya ngomong bagus karena ya terbukti dengan mereka itu udah tinggal di situ. Berbeda lagi dengan real VPN. Real VPN itu ibaratnya kita menaruh mata-mata di masing-masing klaster di satu Indonesia, kemudian memberikan
mata-mata itu akan memberikan rekomendasi bahwa klaster perumahan ini sebenarnya jauh lebih bagus loh daripada punya kita, atau developer ini paling bagus loh, developer paling bagus se-Indonesia gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang harus diperhatiin sama teman-teman, bahwa VPN tuh bukan membangun jaringan di satu server yang sama gitu. Kemudian yang kedua, VPN yang baik adalah VPN yang punya konten berkualitas dan tidak plagiat, punya citasi, dan punya real traffic. Entah itu trafficnya cuma 10 per hari, 50 per hari, itu nggak masalah, yang penting mereka punya real traffic. Nah, gimana caranya punya real traffic di blog VPN? Otomatis kita membuat konten yang berkualitas, atau at least konten yang nggak buruk-buruk banget lah. Selanjutnya, Drill VPN itu memiliki sosial media atau Google My Business, dan kontennya update secara terus-menerus. Jadi, walaupun ini VPN, bukan website utama, itu sangat direkomendasikan. Ini pengalaman saya gitu. Ini semua dari yang saya ceritakan kan pengalaman saya. Itu sangat direkomendasikan untuk tetap memiliki sosial media dan tetap berinteraksi dengan followers. Jadi seakan-akan pemilik website itu adalah benar-benar si dia gitu. Misalnya kita bikin blog VPN namanya misalkan Randy, tapi yang punya website, yang punya domain sebenarnya Mas Gunawan nih. Tapi Mas Gunawan mentreatment website berdomain randy.com itu layaknya ya saya yang bikin gitu. Saya punya konten yang update terus-menerus, terus sosial medianya aktif. Nah, itu namanya Drill VPN. Yang keempat, Drill VPN harus punya IP address yang unik. Nah, itu ada hubungannya dengan saat pembelian domain ataupun hosting. Selanjutnya, whois data yang bervariasi. Kalau teman-teman paham, ketika kita beli domain, itu si pihak penyedia domain yang akan bertanya kepada kita bahwa ini whois-nya atau data pembelinya, registrasi akunnya itu akan disembunyikan atau akan ditampilkan gitu. Nah, data whois itulah yang seharusnya bervariasi. Jadi nggak boleh, misalkan Mas Gun punya satu akun buat ngebangun 20 blok VPN. Itu hasilnya kurang bagus. Gitu. Malah nantinya akan dianggap sebagai spam. Lebih baik jika Mas Gun memiliki 10 akun untuk 10 blok VPN. Nah, terus selanjutnya juga diusahakan template-nya berbeda-beda, plugin yang digunakan di website itu berbeda-beda juga, dan data loginnya berbeda-beda. Data loginnya itu misalkan kayak nama admin, username-nya, sama password-nya itu diusahakan sangat-sangat berbeda gitu. Selanjutnya, Drill VPN itu berada di server yang berbeda-beda juga dan terlihat seperti bukan milik kita, tapi milik ya domain itu gitu. Yang seperti yang udah saya bahas tadi. Selanjutnya, Drill VPN memiliki nama domain yang punya otoritas tinggi. Nah, otoritas itu biasanya disebut dengan domain authority. Maksudnya gimana? Domain authority itu berhubungan dengan domain authority itu kayak matrix yang dibangun oleh agensi di US yang menunjukkan
seberapa bagus atau layaknya website ini di mata pengguna. Simpelnya seperti itu. Semakin tinggi angkanya, semakin bagus otoritas website itu di mata pengguna. Angkanya itu mulai dari 0 sampai 100. Nah, jadi harus dipahami bahwa bagaimana sih the real PBN dan bagaimana sih PBN yang dibangun dengan tidak tepat gitu. Ini uh, dua hal yang jarang dibahas di artikel-artikel yang ada di internet atau di seminar-seminar yang ada di YouTube dan lain-lain. Karena ya inilah dapur dari PBN itu sendiri. Dapur yang mana orang lain tuh tidak akan melihatnya gitu. Mulai dari dia servernya berbeda-beda, isinya banyak, akun buat registrasi ke domainnya itu sangat banyak gitu. Lanjut, jadi dari semua slide yang di atas kita setuju bahwa PBN pada akhirnya ada 3 poin penting. PBN membangun tentang backlink, dan backlink adalah ini nih, makanya saya bingung. Nah, PBN itu dibangun karena backlink mesti menjadi ranking signal Google. Sudah dijelaskan di sini oleh Wikipedia bahwa PageRank adalah algoritma yang dibangun oleh Google untuk menampilkan website terbaik di search engine. PageRank inilah yang dimaksud oleh SEO spesialis di Indonesia bahwa PageRank itu adalah backlink gitu. Jadi sebagus-bagusnya backlink adalah backlink yang didapatkan secara organik. Nah, maka oleh sebab itu ini ada yang mau join. Oke, balik lagi. Sebagus-bagusnya backlink adalah backlink yang didapatkan secara organik. Bagaimana dengan PBN? PBN kan kita tadi jelas ya, itu nggak organik ya, karena yang punya website itu adalah kita sendiri gitu. Makanya di luar sana banyak orang yang berlomba-lomba membuat konten paling berkualitas. Kenapa? Supaya mereka mendapatkan banyak backlink yang dikasih oleh website-website yang ada di luar, dan akhirnya mereka menjadi pemenang di search engine. Ibaratnya seperti ini. Kalau kalian tahu iprice.com itu kan pernah bikin konten tentang landscape e-commerce di Indonesia. Mereka membahas sangat detail. Risetnya itu ya bisa dikatakan bagus gitulah, dan mendapatkan output berupa konten yang mana e-commerce mana sih yang paling bagus di Indonesia, dari urutannya dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30. Kemudian mereka memberitahu bagaimana metode untuk mendapatkan data tersebut, hingga pada akhirnya banyak sekali media nasional atau blog-blog personal di Indonesia yang tertarik dengan konten yang dibikin oleh iPress itu. Pada akhirnya kompas.com, okesum.com itu membuat berita tentang 10 e-commerce terbesar di Indonesia. Nah, nanti di situ ada tulis iprice.com, klik untuk melihat
sumbernya dan lain-lain. Nah, itu kan backlink yang iPress dapatkan karena mereka membuat konten yang berkualitas gitu. Tapi apa ya sih kita harus bikin konten yang berkualitas itu terus? Kita harus riset sendiri, kita harus bikin konten yang paling original, kita harus bikin konten yang paling berkualitas gitu. Tentu enggak. Tapi kita nggak boleh actionnya tuh cuman menunggu dan menunggu gitu. Yang iPress lakukan juga sebenarnya mereka nggak cuma menunggu. Mereka juga dapurnya mereka bikin PBN kok gitu. Tapi yang harus kita lakukan adalah ngebangun PBN itu lebih proper lagi. Ketika misalkan siswa ITTP membuat konten, harapannya kan masuk ke halaman satu Google. Terus udah dibuat nih kontennya paling bagus, udah menggunakan riset sendiri, original dan lain-lain, tapi kok nggak ada blog yang ngasih backlink ke ITTP sih? Nah, kalau kita cuma menunggu doang kayak gitu, nggak nge-share di sosial media, nggak ngirim email outreach ke broken link yang ada di internet, yang seperti yang tadi saya sebutkan, maka website kita ya backlinknya kurus segitu-gitu aja. Meskipun kamu ITTP, sebuah kampus atau instansi yang udah resmi, atau kamu adalah Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Shopee, apalagi. Misalkan kamu Raditya Dika, atau ya someone else yang sangat terkenal di Indonesia gitulah. Setelah bikin konten dan tidak berusaha untuk mendapatkan backlink, maka hasilnya akan tidak ada gitu. Oleh sebab itulah muncul yang namanya PBN, membangun jaringan blog yang seakan-akan itu blog milik orang lain, terus memberikan rekomendasi atau backlink ke website utama yaitu milik kita. Dalam kasus ini misalkan websitenya ITTP. Kemudian setelah ini dari semua slide yang di atas, kita bisa pahami bahwa pada akhirnya PBN membangun sebuah backlink, dan backlink adalah ranking signal yang sudah diverifikasi oleh Google. Akan tetapi, backlink itu bersyarat. Meskipun ini adalah ranking signal, siapapun yang akan memanipulasinya, maka akan mendapatkan penalti yang dikasih oleh Google. Penaltinya apa? Website kita akan lenyap dari search engine, terutama milik Google. Jadi apapun keywordnya yang kamu taruh di Google, maka website kamu yang sudah kena penalti tidak akan muncul di Google sama sekali. Terakhir, ada dua tipe PBN. Yang pertama tipe sheet PBN yang dikelola dengan buruk, dan tipe real PBN yang dikelola oleh orang yang paham dengan apa yang mereka lakukan. Itu apa yang ada di dapurnya tadi. Yang kita sudah bahas dua tipe PBN yang berbeda itu tadi. Nah, itu jarang banget ada orang yang tahu, jarang banget ada orang yang mau ngasih tahu. Seperti saya punya cerita unik. Jadi Traveloka. Traveloka itu ternyata jaringan PBN-nya itu sangat-sangat besar. Traveloka kan startup tentang tiket pesawat, hotel, dan lain-lainnya. Mereka kan otomatis akan membahas tentang traveling, membahas tentang lifestyle gitu. Ketika saya masuk ke dapurnya, ternyata si orang SEO-nya Traveloka itu sudah ngebangun PBN dengan sangat proper. Dia punya banyak sekali website tentang traveling
yang sudah dia bangun dari awal hingga sekarang. Jadi misalkan ada namanya misalkan katakanlah dongengtravel.com. Nah, kita lihat bahwa dongengtravel.com itu terlihat kayak ini website ya benar-benar milik si dongengtravel.com gitu. Bukan milik orang yang berada di balik layar Traveloka gitu. Dan akun yang dipakai oleh SEO spesialis yang ada di Traveloka itu banyak banget. Akun Gmail-nya, akun pembelian domainnya, hostingnya. Jadi semua penyedia provider domain, semua provider domain maksudnya, dan semua provider hosting sudah pernah dia beli gitu. Karena dia ingin semua domainnya, servernya unik, IP-nya unik, whois datanya juga unik. Jadi untuk mengelabui Google itu perlu upaya yang tidak mudah. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang proses dan berbagai tools yang bisa kita gunakan ketika kita membangun sebuah PBN. Yang pertama, tentu kita harus mencari domain yang berkualitas. Domain yang berkualitas ini khususnya adalah domain-domain yang sudah pernah dibeli oleh orang dan tidak di apa namanya? Kalau kita tidak diperpanjang, ngomong perpanjang susah banget. Jadi misalkan saya pernah punya website domainnya randyandrianto.com dan sebelumnya saya randyandrianto.com aktif banget nih ngebangun artikelnya, terus ngebangun relationship dengan blog-blog lain juga saya bagus gitu. Tapi kok ternyata di tahun kemarin saya nggak perpanjang domainnya, maka akan dianggap sebagai expired domain. Nah, expired domain ini bisa kita temukan menggunakan expireddomains.net dengan gratis. Tools ini gratis dan cukup powerful, jadi teman-teman nanti bisa coba sendiri tentang cara mendapatkan domain yang berkualitas, terutama domain yang sudah tidak diperpanjang. Di sini ya teman-teman punya banyak banget apa namanya filtering yang disediakan oleh expireddomain.net, mulai dari dictionary word domain itu yang ada labang-labang negaranya. Kita bisa pilih Indonesia, English, atau kita mau milih Malaysia. Jadi nanti domain-domain yang keluar itu domain yang kata-katanya itu atau namanya itu ada di kamus Indonesia atau kamus Malaysia atau kamus English gitu. Misalkan kita pilih Indonesia gitu, nanti akan muncul seperti ini. Ada beacukai.info, ada masdata.info, terus lain-lainnya. Ini kan ada tulis dan baca.info di bawah itu. Nah, ini kan kata-kata yang sebenarnya ada di kamus Indonesia kan. Nah, inilah domain-domain inilah tempat di mana domain-domain berkualitas bisa kamu temukan. Tapi nggak hanya sampai di sini, masih harus dicek lagi beacukai.info ini masih tersedia nggak untuk kita beli gitu. Nah, kita tinggal masuk ke rumahweb.com. Di rumahweb.com ini kita masukkan nama domainnya, kemudian kita bisa tahu domain itu memang benar-benar tersedia, bisa kita beli atau enggak.
Dalam kasus ini beacukai.info tersedia dan bisa kita beli per tahun. Jadi ya masuklah ke daftar domain yang akan kita beli untuk BBN. Selanjutnya nggak cuma sampai di situ, kita perlu cek matrix-matrix penting di dalam domain itu sendiri. Matrix-matrix pentingnya itu apa? Ya, kita coba dulu masuk ke Mozzling Explorer ini. Kemudian ya daftar dulu di sana, registrasi dulu, kemudian aktivasi emailnya, lalu menuju ke halaman home-nya Moz ini, bisa klik link yang ada di sini aja, lalu masukkan nama domain tersebut di dalam kolom link Explorer. Kalau tadi contohnya beacukai.info, maka masukin aja beacukai.info. Kita bisa dapatkan informasinya. Ada domain authority, ada linking domain, ada inbound domain, dan ada ranking keyword. Sebenarnya ada satu lagi, ada spam score. Yang pertama domain authority. Domain authority itu tadi otoritas websitenya di mata pengguna. Linking domain itu backlink yang didapatkan oleh beacukai.info dari website orang lain. Apakah ada, apakah tidak ada gitu. Dalam 6 bulan, dalam 2 bulan terakhir itu ada apa enggak. Nah, si Moz ini bisa menunjukkan data tersebut. Inbound links itu kayak internal link yang ada di beacukai.info. Misalkan katakanlah beacukai.info punya artikel tentang cara lihat bea cukai dan cara lolos bea cukai gitu. Nah, masing-masing link artikel ini punya link ke masing-masing artikelnya. Nah, itu yang dinamakan dengan inbound links. Kemudian ranking keyword. Ranking keyword ini seberapa banyak keywords yang ada di bea cukai yang masuk halaman 1 Google. Entah itu ada di urutan ketiga, keempat, ataupun pertama. Terus yang terakhir ada spam score sebenarnya. Nanti kalau domain yang kita coba masukin di sini itu udah punya spam score, maka otomatis matriks itu akan muncul di halaman ini. Spam score ini kayak asset ini pernah dapetin backlink dari website yang berbau judi, pornografi, sara apa enggak sih? Terus website ini pernah membahas sesuatu yang sensitif apa enggak? Ya gitu-gituan lah. Kita semuanya tahu spam itu gimana, spam score itu gimana. Jadi matriks ini penting juga ketika kita taruh di ketika kita mencari domain untuk kita beli untuk membuat sebuah VPN. Selanjutnya, apakah ini bagus? Saya bisa katakan ini beacukai.info kurang bagus karena domain authority-nya cuma 1, tidak punya backlink, dan inbound links-nya itu tidak dibangun dengan bagus lah istilahnya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu yang 2 ini tadi, domain authority dan linking domains. Minimal ketika kita beli domain yang berkualitas itu, atau domain yang berkualitas dan sudah tidak diperpanjang oleh pemiliknya, minimal banget domain authority-nya itu di angka 20. 20 itu ya otoritasnya udah tinggi, usia domainnya juga udah lama. 20 itu mungkin sekitar 2 tahun lah. Dan linking domainnya minimal 100. Semakin banyak, semakin bagus. Kalau punya 1000 linking domains, ya bagus banget. Tapi cek lagi nanti linking domainnya dari website yang berbau
sara pornografi sama judi apa enggak. Ceknya di mana? Kita masuk ke dulu, masuk ke Ahref. Jadi kita masukkan beacukai.info ini, link domain ini ke dalam sini. Kemudian kita cek di sini, bisa lewat referring domain ataupun lewat backlink. Misalnya kita melewat referring domain. Karena kebetulan ini di sini tidak ada, kita bisa coba yang lain. Nah, di sini referring domainnya sudah muncul. Ini berarti website-website yang pernah memberikan backlink ke sribulancer.com tadi yang sudah kita bahas, linking domain ini. Kita cek nih satu persatu. Kalau misalnya ada, ini kan ada 1670. Kita cek nih satu-satu. Ada website yang berbau pornografi enggak? Kalau ada, ya lupakan dulu lah, atau masuk ke prioritas kedua lah. Kita cari domain yang lain lagi. Karena sebenarnya yang bagus itu yang nggak ada linking domain dari website yang berbau sara itu. Tapi kalau sudah tidak ada pilihan domain lain, website itu bisa kita beli, tapi kita harus berusaha bagaimana caranya menghapus backlink yang kita dapetin dari website berbau sara itu. Ada namanya Google Slow. Gunakan Google Slow. Ini misalkan website kita udah beli nih, websitenya apa aja. Terus kita masukin websitenya apa yang mau kita hapus backlink dari domain yang backlink dari website yang berbau sara itu sebanyak-banyaknya sampai sudah tidak ada lagi. Selanjutnya ya kita udah dapetin nih beacukai.info. Udah kita masukin ke daftar pembelian. Tapi karena ini contohnya ini cuma satu ya, dan domain authority-nya angkanya cuma satu, ya anggap aja ini bagus lah ya. Padahal ini sebenarnya tuh nggak bagus itu. Yang bagus tuh minimal 20 dan linking domainnya minimal 100. Tapi setelah masuk tahap sini, umumnya kita masukin beacukai.info ini atau domain yang kita temukan ini ke daftar pembelian yang selanjutnya. Terus gimana kalau ternyata info di expired domain kurang lengkap? Kita bisa pakai Ahref melalui menu broken links. Katakanlah kita pengen cari blog yang sudah pernah mendapatkan backlink dari jalantikus.com. Maka web yang dimasukkan ke dalam Ahref adalah webnya jalantikus.com. Kita masukin jalantikus.com, kemudian masuk ke menu broken links yang ada di kiri ini. Terus kita lihat Jalan Tikus ini pernah memberikan backlink kemana saja. Seperti yang pertama ini, 10 aplikasi edit video. Si Jalan Tikus memberikan backlink ke avs4u.com. Terus yang kedua, paket unlimited all operator. Si Jalan Tikus memberikan backlink ke lazada.co.id. Begitu pula selanjutnya. Nah, kalau sudah sampai tahap sini, silakan tinggal ekspor semua data ini ke dalam bentuk CSV atau Excel. Maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Banyak banget ternyata website yang sudah pernah mendapatkan
backlink dari Jalan Tikus. Kemudian kita copy semua link URL yang ada di sini, yang paling panjang ini kolomnya, kita copy, kita masukkan ke dalam tools yang bernama Website SEO Checker. Nah, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di sini aja, nanti langsung mengunjungi toolsnya. Selanjutnya, kita paste di sini nih. Nah, nanti banyak banget nih. Terus ini di unchecklist, ini di checklist. Ini di checklist juga. Terus kita filter. Tuh, kita klik tombol filter, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, ini ada 1429 link yang tadi kita masukin, dan hasilnya cuma ada 145 domain yang unik. Setelah sampai di sini, kita bisa download as CSV lagi daftar ini yang sudah kita dapetin dari web SEO Checker. Kemudian kita masukkan ke dalam name.com yang punya fitur untuk ngebok dari domain-domain yang kita miliki. Nah, nanti teman-teman bisa klik link yang ada di sini aja, terus nanti langsung masuk ke dalam halaman ini. Kemudian copy paste semua domain yang kita dapatkan di sini ke dalam kolom yang ini. Kemudian tekan tombol search, maka teman-teman bakal dapetin daftar domain tersebut, kayak misalnya tree.co.id, flappybird.com, graphwall.com, garena.co.id itu masih tersedia apa enggak untuk kita beli gitu. Nah, sinam.com itu akan memberikan informasi tersebut. Setelah saya cari tadi, ternyata dari semua domain yang sudah pernah mendapatkan backlink dari jalantikus.com, ada yang namanya gokil.com, gokil.lol. Gokil.lol ini bisa kita beli dengan harga $35 dalam 1 tahun. Nah, gokil.lol ini bisa kita cari lagi tentang informasi tentang ininya, matrix pentingnya, bagaimana nih, udah ada domain authority-nya apa belum, udah ada linking domainnya apa belum, spam score-nya nanti gimana. Nah, kalau bagus, masukin gokil.lol ini ke daftar pembelian. Seperti itu. Langkah selanjutnya apa kalau kita sudah mendapatkan daftar nama domain yang bagus untuk dibeli? Pertama pasti beli dulu domainnya, tapi ingat, belinya itu harus menggunakan akun yang berbeda-beda gitu. Nggak boleh misalkan Mas Iqbal dengan email yang ini membeli domain untuk PBN yang berbeda-beda. Misal ya pokoknya intinya satu domain harus punya satu akun gitu. Entah itu akun email, akun provider domainnya, misalkan dalam kasus ini Rumah Web, Niaga Hoster, Dewa Web, gitu kan, harus cuma satu. Begitu pula dengan hostingnya. Hostingnya itu harus menggunakan akun yang benar-benar unik. Nggak boleh domainnya memang udah pakai email yang berbeda-beda nih, tapi hostingnya ternyata pakai email utamanya Mas Iqbal. Nah, itu menurut aku tidak disarankan, lebih baik emailnya dan akun untuk hostingnya juga berbeda-beda. Bisa jadi misalkan Gmail yang digunakan untuk membeli domain digunakan juga untuk membeli hosting.
Tapi diusahakan jangan digunakan untuk membeli domain dan hosting untuk domain yang lainnya. Gitu. Lalu hosting ini diusahakan jangan menggunakan share hosting atau hosting yang kalau saya sebutnya istilahnya murahan ya. Karena website kita akan ditaruh di dalam satu server yang sama dengan website-website lain. Nah, ini jeleknya share hosting. Kadang si Google itu akan menganggap bahwa oke, balik dulu. Jadi share hosting kan teman-teman tahu lah ya, tapi saya coba jelasin dulu bahwa dalam satu hosting ini akan didaftarkan nama domain kamu ke dalamnya, tab yang mana mereka memberitahu bahwa ini hosting khusus kamu, nggak ada akun-akun lain. Tapi pada kenyataannya, di dalamnya itu ada banyak domain yang sudah didaftarkan oleh provider hosting tersebut. Jadi, istilahnya dalam satu rumah itu ada banyak orang yang sudah menghuninya. Nah, kalau sudah seperti itu, si Google itu biasanya menganggap bahwa ya hosting ini pemiliknya cuma satu gitu. Pemiliknya ya si rumah ini gitu. Makanya sangat disarankan tidak menggunakan share hosting. Bisa pakai VPS aja atau dedicated hosting atau yang lain-lainnya. Mungkin sedikit lebih mahal, tapi ya lebih worth it lah daripada kita kena penalti dari Google. Selanjutnya, gunakan nama admin atau pengelola yang berbeda. Nama admin itu berlaku di websitenya, kayak username, name, password. Diusahakan itu berbeda. Kalau di Telkom kan semua adminnya itu namanya kan Gunawan Wibisono gitu ya. Nah, ketika kita bikin PBN, diusahakan yang website PBN A Gunawan, PBN B Wibisono, PBN C siapa, PBN C Iqbal, PBN D Rahmawan dan lain-lainnya. Diusahakan seperti itu karena balik lagi tujuan kita membuat PBN ini kan adalah untuk memanipulasi Google. Ya, usahakan berbohonglah sebanyak-banyaknya ke Google. Kemudian gunakan template yang berbeda-beda. Nah, ini tricky ini sebenarnya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Template di website PBN itu berpengaruh pada performa PBN-nya. Saya nggak bisa meyakinkan 100% ini iya, tapi alangkah baiknya ketika kita membangun PBN, ya diusahakan template-nya berbeda-beda lah. Gitu. Karena kita kan balik lagi, kita memanipulasi Google. Ya, Google nanti bakal tahu kalau template-nya ternyata sama semuanya. Selanjutnya, rutin posting konten. Ya, posting aja lah tentang apapun yang menjadi topik di dalam website itu. Misalkan topiknya tentang kuliner ya rutin lah membuat resep apa atau makanan enak di mana gitu-gituan. Ya nggak perlu berkualitas banget, tapi setidaknya layak untuk dibaca dan tidak copy paste dari website orang lain. Selanjutnya, sisipkan backlink ke money site secara bertahap. Maksudnya gimana? Ketika kita bikin satu artikel di dalam PBN itu, diusahakan masukkan atau sisipkan satu link menuju ke website utama kita. Misalkan ke ITTP dengan kata kunci apa? Misalkan kampus terbaik di Purwokerto ya. Di kata itu dilinkkan ke ITTP. Tapi secara bertahap. Bertahapnya gimana? Jangan kamu hari ini posting 3 artikel semuanya
ada kayak gitunya, ada kata kampus terbaik di Bokoto ngelink ke ITTP. Ya, di mix and match gitulah. Hari ini bisa posting dengan ngasih backlink ke ITTP, besok bisa bikin artikel dengan tanpa ngasih backlink, besoknya lagi bikin dengan menyisipkan backlink gitu. Ya, tinggal di mix and match lah. Imajinasikan bahwa kamu ini orang yang memang ingin membuat konten tanpa paksaan memberikan backlink ke ITTP gitu. Karena sebalik lagi, kita adalah memanipulasi search engine. Dan kita berlagak seperti pemilik website itu adalah bukan kita, bukan orang ITTP. Kemudian lakukan secara bertahap dan pelan-pelan. Bertahap dan pelan-pelan di sini maksudnya mungkin kalian punya daftar nama domain yang bagus-bagus nih. Ada sekitar 10 domain yang bagus. Terus kebetulan juga punya uang banyak buat ngebeli semuanya. Pengen semuanya dibeli dalam satu waktu, jebret gitu. Akunnya sudah berbeda-beda. Postingnya juga sudah berbeda-beda. Emailnya sudah berbeda-beda. Tapi teman-teman karena udah nggak sabar dan yang ngerasa udah punya banyak uang, akhirnya beli langsung semuanya. Terus besoknya baru satu persatu dibikin template-nya, bikinin kontennya. Itu nanti kalian bakal ketahuan sama Google gitu. Karena Google akan merekam jejak kapan domain ini akan diperpanjang oleh pemiliknya. Kalau kalian beli domain dalam satu waktu, maka besar kemungkinan akan dianggap spam oleh Google. Karena misalnya kayak dalam satu hari ini tiba-tiba jebret, kok banyak banget yang ngasih backlink ke ITTP, atau jebret, kok banyak banget website yang bersiap-siap untuk memberikan backlink ke ITTP gitu. Kurang lebih gitulah. Si Google juga algoritmanya pinter gitulah. Tinggal kita bagaimana caranya seakan-akan ini semuanya tuh natural gitu loh. Semuanya tuh organik gitu. Bukan kita yang mengendalikan semuanya ini. Gitu. Sampai di sini penjelasan tentang BBN. Teman-teman nanti bisa masuk ke dalam presentasi ini dan mencobanya sendiri, mencari domain yang sudah expired menggunakan tools yang ini atau menggunakan Ahref dan website SEO Checker dan lain-lainnya. Teman-teman bisa coba sendiri dan ya semuanya gratis kecuali Ahref ini, dan Ahref ini kan kemarin udah diinformasikan kalau ternyata Mas Gunawan udah punya. Selanjutnya saya ingin menunjukkan salah satu PBN yang sudah saya bangun. Ya, bukan saya doang sih sebenarnya ini ya. stephenhill.me. Ini adalah PBN yang dibangun untuk meningkatkan ranking 1000.com. So, bisa teman-teman lihat bahwa Stephen Hill ini kayak bukan website yang dibangun oleh anak-anak 1000.com kan. Mereka bikin desain rumah kaca yang elegan dan minimalis, keuntungan bisnis makanan online di tengah pandemi, dan lain-lainnya. Terus artikelnya sudah banyak. Oh iya, terus satu lagi yang tadi terlewat di dalam presentasi, diusahakan di dalam footer ini
blog PBN tidak mencantumkan nama dari pembuat websitenya. Jangan karena ego kalian pengen nama kalian muncul di website berkali-kali, terus blog PBN kalian dimasukin nama kalian semuanya, ya udah ketahuan pasti sama Google. Nah, ini salah satu contoh artikelnya. Saya coba buka tutorial untuk belajar desain web dengan CSS. Artikelnya layaknya artikel yang dibuat oleh orang yang memang pengen bikin artikel ini ya, kayak tanpa paksaan gitu, terus dibaca, tiba-tiba muncul, ah, desain web berkualitas. Terus, kalau kita klik kemana? Ke 1000.com ternyata. Nah, itu berarti ini adalah PBN-nya dari 1000, dan 1000 PBN-nya dari 1000, ini berarti posisinya ada di sini, PBN 2, PBN 3, PBN 4, dan 1000 posisinya adalah money website di sini. Jadi si PBN ini nge-link ke sini, ke sini, ke sini gitu, ngasih backlink ke money website-nya. Terus lihat lagi nih artikel yang selanjutnya. Mana? Cara memulai bisnis online dari nol. Kita baca. Oh, ada link nih kemana nih? Ke 1000 lagi. Ke 1000 lagi. Tapi dalam kasus ini blok 1000. Terus kita bikin artikel sebanyak-banyaknya, berkualitasnya, diusahakan juga natural di mata Google, diusahakan tidak mencolok di algoritmanya Google, diusahakan kamu itu tidak ketahuan lah, intinya itulah pokoknya. PBN itu kuncinya itu, karena kamu itu memanipulasi Google, dan pada akhirnya jangan sampai kamu ketahuan oleh Google gitu. Terus kita cari lagi apa ya? Misal kita mau nyari expired domain yang bagus dan masih tersedia. Katakanlah kita Forbes. Oh, jangan. Ini studi kasus, kita langsung nyari backlinknya ya. Kita menggunakan cara yang kedua, di mana nggak langsung pakai expired domain.net. Kita masukkan TechCrunch. Kita lihat di sini ada 393.000. Gokil. Kita ekspor. Ini full export nggak bisa ternyata. Karena pakai yang paling murah ya. Setelah ekspor, ini download, buka. Loh, kok di sini? Bukan di sini dong. Kita masukkan techcrunch.com. Sudah kayak gini, kita masuk ke broken links. Outgoing links ini, terus broken links. Nah, ini ada 16.000 domain, kita full export. Nah, tapi lama ya. Ini jadi.
kita udah dapetin daftarnya. Ini ada applause.com, The Block Crypto, SV Mayor, semuanya kita copy. Copy, kita masuk ke balik lagi ya. Ini masuk ke website SEO Checker. Nah, teman-teman nanti langsung aja klik yang ada di sini. Paste di sini. Ini di uncheck, checklist. Filter. Nah, untung nih ada 548. Cukup banyak. Dapat ke udah dapat semua, copy semua lagi. Harusnya ada 500 ya. Ya. Terus kita masukkan ke mana? Kita lihat aja di sini. Tenang.com. Ya, kalau kita mulai dari tenang.com, kita klik ke menu domain, register, book, dan masukkan domain-domain tersebut. Klik search, otomatis name.com akan menampilkan informasi-informasi domainnya masih tersedia apa enggak. Kita sortir dari itu kok udah nggak ada ya. Jadi kita harus cari satu persatu ya. Nggak bisa sortir dari yang masih tersedia. Sortir, taken berarti kan udah nggak bisa dibeli ya. Wah, ini nih. Udah benar. Parliamen.org, parliamen.info. Bisa kita beli nih. Parliamen apa ya? Banyak banget. Revolve. Oh, ini enggak, kalau ada yang premium berarti seingat saya premium itu masih aktif, tapi kayak kayak enggak nih, bisa nih. Berarti semua yang ada add to chart-nya bisa dibeli ya. Ya, woodpad.com. Sekarang kita tinggal cari, sebenarnya bisa beli langsung di sini. Klik add to chart-nya, semuanya, mana yang pengen dibeli. Tapi saya biasanya pengennya beli lewat rumah web atau ya kan semuanya gak harus binem.com ya. Jadi bisa jadi revolve.io ini kamu beli lewat nem.com. Tapi buat yang lain kayak eyambu.in belinya lewat GoDaddy gitu. Kok not available. Revolve. Bener kan?
Nah, ini harganya nih, ada nih di GoDaddy bisa nih. Harganya 112 juta per tahun. Cukup murah, murah sekali. Kita coba cari yang ayam budetin. Baik. Ini itu India ya ternyata. Nah, mana? Oh, ini available nih. Bisa kita beli nih. Berarti dua ini bisa kita beli. Ini harganya 112 juta per tahun. Terus yang ini harganya 6 dolar per tahun. Tinggal kita cek di moz.com. Kalau udah daftar nanti langsung muncul kayak gini, tapi kalau belum daftar itu nanti munculnya seperti ya landing page pada umumnya lah. Kita masukin ayam.in. Ah, ini ada tapi ya masih terlalu kecil lah ya. Kan tadi di rekomendasiin dominator ratingnya itu kan minimal 20. Kita masukin yang satunya revolve.io. Nah, ini bagus nih. Tapi kan harganya mahal. Tinggal gimana nih, mau beli apa enggak? Sebenarnya banyak yang harganya cuma sekitar kayak segini, tapi domain entry-nya bagus. Tapi kebetulan belum nemu aja. Tekno18.com, Ax.com. Berarti revolve.io masuk ke daftar pembelian. Sekarang kita tinggal cek revolve.io di Ahref. Masukkan di sini. Kita masuk ke referring domain. Nah, kita lihat di sini satu persatu. Ada nggak sih kata-kata yang berhubungan dengan sara, kebencian, atau pornografi atau senjata tajam gitu. Bener-bener satu persatu kayak gini kita lihat. Terus kalau bisa ya kita buka di sini mereka ngebahas tentang apa. Ya kalau ini kan, oh ini websitenya bagus, ya udah kita lewati, kita cari lagi sampai selesai. Nah kalau udah selesai dan menurut kamu bagus, tinggal dibeli domain ini. Revolve.io, harganya 112 juta per tahun. Sedangkan untuk melalui expired domain, kita bisa coba langsung, yang pertama daftar dulu teman-teman ya, tadi udah disebutin. Deleted domain, jangan marketplace domain, karena marketplace domain itu domain yang kayak revolve.io itu ditawarkan ke orang lain dengan harga tinggi, itu marketplace domain. Tapi kalau deleted domain itu biasanya murah-murah. Ini tinggal temen tinggal pilih mau pilih yang .com aja, .net aja,
atau yang lain-lainnya, tapi saran saya pakai deleted domain ini aja karena nanti di sini ada filternya. Nah, di sini terlihat kalau ada banyak banget matrix yang bisa dilihat. Ada edit, domainnya bisa dibeli kapan atau expirednya kapan. Di sini semuanya expirednya berarti hari ini. Hari ini orang-orang ini nggak memperpanjang domain-domain ini. Terus data saya agak lupa. Number of related domain. Oke. Nggak terlalu penting. Yang penting di sini adalah demos apa ya? Kok jadi dulu? Oh iya, demos ini statusnya gimana? Only with demos. Kita pilih English dan Indonesia dan Malaysia yang kalau kita bikin artikelnya nggak terlalu sulit lah ya. Atau teman-teman gampang menulis artikel tentang bahasa Spanyol ya pilih aja. Terus teman-teman kalau misalkan mau milih domainnya sudah punya backlink minimal 1000, tinggal dimasukin aja maksimalnya berapa. Terus misalkan mau yang lainnya, mau domainnya apa nih, .com doang atau .net doang atau pilih beberapa, terus negaranya mana, terus ini juga tipe domain juga, terus apalagi yang penting ya, sudah AdWords SEO. AdWords SEO berarti mereka pernah beriklan di Google. Terus kalau misalnya mau teman-teman memilih si domain yang kita dapetin nanti sudah pernah ranking di Google nih berdasarkan tools namanya SEMrush. Jadi SEMrush tuh ya tools buat SEO. Tools buat digital marketing tapi paling powerful dipakai buat SEO. Kayak layaknya Ahref. Nah, kalau mau ngelihat domain-domain yang sudah pernah ranking doang di Google berdasarkan SEMrush, tinggal pilih aja rankingnya minimal berapa, keywordnya ada berapa, dan lain-lain. Tapi saran saya kan, VPN kan nggak harus ranking di Google ya, yang penting kan website utama kita yang ranking. Terus Majestic juga tools yang dipakai sama SEO spesialis. Di sini ada banyak banget, sejujurnya aja saya nggak terlalu memperhatikan ini, kecuali beberapa hal yang tadi udah saya sebutin. Sudah, kita apply filter. Ini kita dapetin cuman ada 4 domain. Kalau kita mau lihat, saya juga semuanya nggak saya paham ini. Nih jumlah backlink Delta India Coffee itu backlinknya paling banyak. Linking domainnya kalau di Moz terus CR ini nggak perlu amat. Ini demosnya ya, berarti dia kemungkinan sudah punya domain authority, tapi ini terlalu sedikit ya.
Aduh. Kita coba checklistnya kita perluas lagi. Kita cuma masukin number of backlink. Backlink. Mana tulisan backlink? Memang punya hapus. Kota Bogor.online. Nah, ini jumlah backlink dari domainnya, dan ini jumlah link yang masuk ke si domain ini. Bisa jadi, misalkan Kota Bogor.online ini dapat backlink dari Telkom. Terus setiap kali Telkom bikin artikel atau bikin halaman, ngelink atau ngasih backlink ke Kota Bogor.online. Maka setiap halaman itu disebut dengan BL di sini. Terus karena itu semuanya dari satu domain, yaitu domain ITTP, maka disebutnya DP-nya cuma ada satu gitu. Jadi di sini 1000 backlink di sini bisa jadi hanya dari satu apa ini namanya, satu domain. Kita lihat di sini paling banyak itu postroman.info. Ini dia nggak diperpanjang kemarin. Kita cari di MOS. Ini MOS ini terusnya freemium ya. Jadi dalam tanggal yang sudah ditentukan, akun gratisnya kita tuh bisa nyari 10 kali. Ini sampai tanggal 6, tanggal 3 bulan 6. Analyze. Wah, ini bagus nih. 22. Domain authority-nya, linking domainnya juga banyak, inbound link-nya juga bagus. Kok saya jadi pengen buat sendiri ya. Nah, ini kita udah dapetin nih postroman.info. Selanjutnya kita coba cek tersedia apa enggak. Sudah ada yang punya. Oh, udah dibeli sama broker nih. Cepet banget ya memang ya, ini dropnya kan kemarin. Ini kan dropnya memang kemarin. Ini ada semangat muda juga nih. Kayaknya bagus juga nih. Dropnya kemarin jam 3 sore. Biasanya banyak broker yang udah ngebeli. Tapi kita lihat dulu di rumah web dan lain-lainnya. Nah, ini di sini bisa dibeli nih. Gitu aja, coba cari-cari aja celah-celahnya gitu. Karena GoDaddy ini kan sebenarnya apa namanya, mereka tuh provider domain yang seneng banget ngebroker-brokerin kayak gini. Karena mereka itu terkenal dan paling bagus sedunia lah menurut saya. Jadi mereka tuh memanfaatkannya dengan menaruh broker sebanyak-banyaknya. Nah, ini bisa dibeli nih postroman.info. Domain authority-nya bagus, linking domainnya bagus, inbound link-nya juga bagus. Nah, tersedia dan harganya nggak terlalu mahal.
Sekarang kita cari di Ahrefs. Ya kan bener postroman.info. Postroman. Kita cari nih, dia pernah dapetin backlink dari mana aja. Kita screening, bagus. Ya udah kita beli. Bagus. Oh, pernah dapat backlink dari Wikipedia. Kita lihat nih. King.com. Yang dikasih linknya itu berupa kata kunci Anglo-Saxon Chronicle English. Kok ada lebih dari satu. Nah ini nih postroman.info nih. Wikipedia pernah ngasih reference film King Arthur ke postroman.info. Bagus banget berarti ini. Terus kita cek lagi yang lainnya. Statusnya gimana. Fandom.com. Postroman itu tentang film berarti ya. Iya nih tentang film nih kebanyakan. Ini ada forum Cineviation, Wikizero. Tentang film ya, saya mau coba cari yang lain yang bukan tentang film. Ya udah tapi nggak apa-apa. Yang penting udah bagus domainnya, bisa kita beli, bisa kita ya jadikan VPN ke blognya ITTP. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Iya mas. Itu kita ngukurnya bahwa VPN-nya itu kita berhasil atau enggak mengarah ke money website itu tadi ya. Iya. Itu gimana ya? Berhasil atau enggaknya si VPN itu dilihat dari keyword yang ditargetkan itu udah naik ke halaman satu Google lagi apa belum gitu. Jadi misalkan kata kunci yang ditargetkan itu kampus terbaik di Jawa gitu misalkan katakan, nah itulah kita coba di Google atau di Google Search Console milik kampus, kata kunci itu tuh udah naik ke peringkat berapa apa belum gitu. Karena efek PBN itu cuma itu doang. Keyword itu akan naik gitu. Nah, pergerakan naiknya ini bisa dilihat kalau teman-teman kalau masukin nge-search di Google-nya langsung atau pakai Google Search Console. Itu aja. Dan PBN itu sangat PBN itu jangan pernah diharapkan akan memberikan traffic ke website kita.
Karena PBN itu memang punya real traffic, tapi real trafficnya sedikit dan tujuannya bukan itu, tujuannya buat ngenaikin ranking keywordnya aja. Jadi jangan berharap kalau PBN akan memberikan traffic ke money website. Itu aja sih mas, kurang lebih. Berarti dilihat dari ya, dari lagi-lagi keywordnya ya. Iya. Nah itu yang ada di PBN itu nggak harus keyword yang kita mau tuju itu harus ada di PBN, itu nggak harus ya. Kalau di artikelnya harus, tapi Oh, kalau di dalam namanya atau di dalam judulnya itu enggak. Kayak yang Stephen Hill tadi mas, kan ada kata kuncinya desain desain website berkualitas atau jasa desain web gitu. Nah itu wajib ada sih ya, cuma satu kali aja cukup gitu, nggak perlu memperhatikan keyword density dan lain-lainnya. Itu mas. oke. Yang lain mungkin ada yang mau nanya. Yang lain ini nyimak apa tidur ya? Nyimak Pak, mencerna materi. Kalau yang kemarin artikel yang udah dibuat sama Iqbal sama Bayu itu gimana? Ya, kalau artikel yang kemarin pertama ya punya Mas Iqbal dulu saya buka. Untuk langkah-langkahnya ya udah oke mas. Sumber dan judul kan juga sudah dimasukin. Kemudian untuk artikelnya juga bagus ya, karena ya balik lagi bagus enggaknya artikelnya kan, saya belum share screen ya. Bagus enggaknya artikelnya kan nanti kalau udah dipublikasikan ke website ya, nggak bisa langsung dinilai sekarang sebenarnya, tapi setidaknya sudah ada unsur-unsur SEO-nya gitulah, kayak misalkan dia ngasih internal link ke apa itu internet, terus dia pakai heading kayak gini, apa itu Internet of Things sesuai sama kata kuncinya, unsur-unsur IoT-nya ini juga udah sesuai keywordnya, terus naruh gambar yang juga diperjelas untuk artikelnya. Tapi yang aku bingung ini, kan ini nggak dicantumin ini ya, yang langkah-langkah membandingkan topik dari referensi yang lain. Menurut Mas Iqbal ini udah lebih lengkap dari yang lain apa belum Mas? Iya Mas, jadi saya lupa untuk step itu. Jadi saya membandingkan cuma dua situs, tapi di situ masukinnya URL-nya cuma satu ya. Iya. Itu tampilan itu lupa saya masukkan gitu. Tapi karena saya fokusnya ke keyword bank gitu, jadi dan buat fokus ke pembuatan artikelnya. Tapi untuk perbandingan sih itu yang udah optimal kok.
Udah menurut Mas Iqbal udah lebih lengkap, lebih terbaru ya. Iya, Mas. Iya, iya. Ya kalau udah kayak gitu sih menurut aku udah ini ya, udah oke lah dan udah layak buat di publish di mana namanya? Di websitenya Sisfo. Tinggal kita lihat. Nah, ini kan biasanya artikel SEO itu harus jumlah kalanya sekian 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 gitu. Nah, ini udah 716. Ya udah lumayan banyak gitu. Udah mencukupi. Jadi udah bisa dipublish di websitenya Sisfo, Mas Gun. Buat yang punya Mas Bayu, ini bagus, bagus ya. Step-stepnya udah ditulis, tinggal step yang membandingkan dengan website orang lain ya. Keyword yang dipakai, harus tulis ya. WordPress adalah WordPress SEO, Yoast SEO, WordPress. Gitu. Itu pertama judulnya nggak ada. Baru nyoba, Mas. Oh iya, nggak apa-apa. Itu judulnya nggak ada keywordnya. Pilih aja keyword salah satu di sini. Kalau WordPress adalah kan susah. Kita pakai WordPress SEO. Mungkin belajar WordPress SEO di sini. Kenali manfaat search engine optimization. Oh, oke, Mas. Oke. Minimal nyisipin satu keyword di judul. Kayak punya Mas Iqbal. Mas Iqbal malah nggak ada judulnya ternyata ya. Oh ini, penjelasan lengkap tentang Internet of Things. Gitu. Terus, Oh iya, Mas. ini menurut aku ya, Mas Bayu sama Mas Gun sama Mas Iqbal. Kalau mau ngomongin tentang belajar SEO, mungkin karena waktunya nggak sempet ya ini mungkin ya, Mas Bayu. Tapi ini lebih sedikit, lebih tanggung informasinya dibandingkan sama kompetitor. Kalau kita cari di Google, kita belajar SEO WordPress ini misalkan, ini kan lengkap ya. Jadi diusahakan lebih lengkap daripada ini sih gitu. Intinya sih itu kalau saya. Misalkan ini Siap, Mas. ngomongin tentang Ya. SEO title dan meta description pada setiap postingan. SEO title-nya itu gimana, meta description-nya itu gimana gitu. Kurang lebih sih gitu. Jadi menurut aku buat sekarang ini sih yang ini belum bisa dipublish, tapi buat yang punya Mas Iqbal sih bisa sih dipublish, Mas. Tinggal URL-nya nih Mas Iqbal. URL-nya belum ada ya. Iya, Mas, itu URL-nya belum. Maksudnya URL rekomendasinya tuh siswa Apa itu IoT? ya misalnya apa itu IoT. Itu ya udah itu aja sih. Tinggal kita lihat nanti atau mau dipublish dua-duanya boleh nanti dibandingkan gitu mana yang akhirnya bisa masuk ke halaman satu Google nanti dapetin giveaway dari Mas Gunawan. Asik. Terus saya matiin kamera ternyata.
Itu aja sih Mas Iqbal ya. Keren. Nah Mas Bayu juga bagus juga, cuman mungkin waktunya nggak cukup ya Mas, jadinya udah segitu aja gitu ya. Iya Mas. Iya Mas, di rumah agak susah bagi waktu. Ya udah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terakhir aku mau minta tolong teman-teman buat ngisi survei yang aku bikin sendiri. Aku kirim linknya ya. Survei ini nanti isinya tentang kelas-kelas yang udah kita kelas-kelas yang udah kita jalanin. Di sini nggak ada nama teman-teman, jadi silakan diisi sejujur mungkin dan tanpa paksaan. Jadi itu formulirnya, tolong diisi Mas Gun sama teman-teman. Ya. Ini keterangannya Anda perlu izin. Oh, Anda perlu izin. Sebentar. Saya minta izin dulu. Sudah, Mas. Ya, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Semoga esensinya teman-teman semuanya dapat dan bisa nerapin buat website sendiri atau ngebantu websitenya Sisvo. Saya nggak tahu, tapi intinya yang penting semoga ilmunya semuanya bermanfaat dan nggak putus sampai di sini. Kita masih punya grup, kita masih punya media buat komunikasi, buat saling tanya, atau sekedar tanya kabar di grup itu. Selebihnya, monggo Mas Gun. Ya, Ren. Terima kasih. Buat hari ini saya nggak bisa nyimak 100% karena mesti bolak-balik ke ruangannya Pak Warek. Jadi di awal, di pertengahan tadi nggak ikut nyimak, di akhir saya ikut nyimak. Ya, kita harapannya 3 kali atau 3 kelas yang sudah dijalani ini ada apa ya? Ada imbasnya nanti ke situs siswo.id-telkom, atau setidaknya kita itu jadi bisa membuat artikel yang tampilannya lebih menarik. Itu kemudian tips dan trik kaitannya dengan SEO di hari pertama banyak banget yang saya dapat. Di hari ketiga ini saya nggak terlalu fokus, jadi nggak terlalu tapi mudah-mudahan nanti recordingnya bisa bisa dilihat lagi, jadi masih bisa diulang seperti itu. Nah, ini juga harapannya buat teman-teman sekalian kayak Mas Iqbal, Mas Bayu, Mbak Dia juga bisa mengaplikasikannya ya, karena Webometrics sekarang tidak hanya buat nyari backlink aja. Di Telio pun sekarang sudah tidak fokus lagi nyari backlink ya, tapi mereka rankingnya sudah besar. Nah, kita juga masih nyari backlink, tapi juga mulai mengarah kepada apa yang dilakukan sama Telio ya, kaitannya dengan artikel dan SEO kayak gini gitu. Kita inginnya sih rankingnya itu naik itu karena natural, bukan karena buat-buatan kita kayak gitu. Kita cari backlink itu kan sebenarnya kita buat buatannya kita biar dapat ranking bagus, seperti itu ya. Seperti itu Ren, kita terima kasih buat 3 hari atau 3 sesinya yang bermanfaat buat kita.
ya itu juga tadi bahwa tidak berhenti sampai di sini, ada di grup, kemudian nanti kalau ada sesi khusus lagi, seperti misalnya kita memang mau bikin project misalnya, yang benar-benar benar-benar progresnya itu benar-benar dimonitoring dan dampaknya itu terasa banget kayak gitu. Nanti ada yang bisa kita lanjutkan ke hal yang seperti itu, Ren. Yuk, Mas. Ya, kalau dari saya terima kasih, dari teman-teman rekan sekalian juga saya yakin ada manfaatnya. 3 sesi ini bermanfaat buat perbaikan atau perkembangan dalam rangka peningkatan kualitas website khususnya di Siswo, yang nanti kalau kita sudah bisa terapkan, kita jadi bisa melanjutkan ke unit-unit yang lain. Jadi nanti kalau ada kaitannya dengan pembuatan artikel dan sebagainya, Siswo bisa ikut bantu di unit-unit yang lain sesuai dengan standar SEO yang sudah diajarkan, seperti itu, Ren. Ya. Oke. Ya, thank you juga Mas Gun. Mau di ya saya sih serahin aja ke Mas Gun, gimana? Oh iya, oke. Jadi 3 sesi ini sudah selesai, tapi bukan berarti benar-benar selesai ya, Ren. Ya. Kita masih bisa via grup ya. Ya. Kalau ada kesulitan dan lain sebagainya. Ya. Jadi selama 3 sesi ini kami mengucapkan terima kasih, Ren, buat bantuannya. Dan karena ini juga sesi terakhir, waktunya juga sudah cukup. Jadi kita akhiri sampai di sini ya, Ren. Ya. Ya, terima kasih juga buat teman-teman sudah mengikuti 3 sesi, walaupun mungkin ada yang terlambat, tapi nggak apa-apa. Nanti recordnya bisa di-share, kita bisa belajar ulang lagi. Ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih ya, Ren. Ya Mas, saya juga terima kasih banyak Mas sudah di invite lah buat ikut acara ini. Oke. Begitu ya, Ren. Kita selesai ya di sini ya. Iya. Oke, thank you semuanya. Ya. Terima kasih, Mas. Yuk.